bersyukur sebab tidak yang seperti Engkau. Kami bersyukur sebab kami Engkau pilih untuk menjadi orang-orang yang Kau panggil. Dan kami bersyukur Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Tidak pernah Tuhan Engkau ingkar janji, tetapi Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah curang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur menyerahkan waktu ini. Ketika pesan-pesan-Mu disampaikan Tuhan, biar kedaulatan Roh Kudus atas setiap kami melingkupi ruangan ini. Berbicaralah sebab kami siap mendengar. Baik yang mendengar, baik yang berbicara, kami sama-sama diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat sore, silakan duduk. Terima kasih buat tim pujian penyembahan, senang sekali bisa kembali beribadah, biarpun dari tadi hujan gede banget ya. Oke, hari ini kita akan merenungkan sedikit, kasih judulnya mulai dari nol ya. Kita tahu ini ada di mana tempatnya ya. Ya. Bisa mulai dari nol, bisa no smoking, bisa ya. Oke. Beberapa hari yang lalu saudara-saudara kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ya, dikatakan bahwa Hari Raya Idul Fitri itu merupakan penyucian setelah sebulan berpuasa. Mereka bertobat, mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara-saudara kita. Dan kalau kita ngomong Idul Fitri itu kira-kira artinya itu gini, kembali kepada fitrahnya. Maaf suara saya rada bergaung ya. Oke, kembali kepada fitrahnya, ya, kembali kepada fitrahnya, kesucian dan kemurnian pada waktu awalnya kita diciptakan, kira-kira seperti begitu pengertiannya. Nah, saya mengambil topik ini karena saya pikir gini ya, hari ini nggak tahu kenapa Tuhan taruh di hati saya, yuk kita kembali kepada basic, di mana kita ada di dalam sebuah wadah yang punya DNA rohani restorasi Pondok Daud. Ya, boleh next slide. Ya. Mari kita baca sama-sama Kisah 13 ayat 22. Yuk, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ada satu impresi yang kuat bahwa ayo kita kembali belajar. Kalau kita ngomong DNA rohani, kita belajar dari Daud, orang yang disebut di dalam Alkitab satu-satunya yang disebut orang yang berkenan di hatiku. Ya, orang, the man after God's own heart. Orang dua kali disebut. Satu di perjanjian lama dalam 1 Samuel, satu di perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul gitu ya. Nah, mari kita belajar. Kalau kita melihat kepada Raja Daud, Daud itu bukan raja pertama di Israel. Raja pertama yang Tuhan pilih dan Tuhan urapi kemudian diangkat adalah Raja Saul. Daud itu bukan pertama. Daud itu yang kedua. Ya. Dan kemudian Saul diurapi di depan seluruh rakyat Israel. Daud enggak. Kalau kita lihat bagaimana waktu Tuhan suruh Nabi Samuel mencari Daud buat diurapi, Daud bahkan enggak ada di rumah. Daud itu ada di padang gurun, lagi menggembalakan. Ya, lagi menggembalakan. Ya, kemudian dia bukan orang yang dianggap pantas gitu ya. Jadi sembunyi-sembunyilah itu ya, karena masih pemerintahan Raja Saul. Kalau sampai ketahuan ada yang mengurapi orang lain jadi raja, Saul akan marah, dia akan dibunuh. Ya. Nah, masalahnya sekalipun dia diurapi tidak di hadapan semua, toh pengurapan itu membuat Daud dipersiapkan dan dimampukan untuk menjadi raja. Ya. Kalau kita ngomong Saul ada kesalahan, maka Tuhan menunjuk Daud. Apakah Daud nggak punya kesalahan? Daud juga banyak kesalahan. Tangannya penuh darah. Dia bikin perselingkuhan, bikin bersinah dengan Batsheba, suaminya, yaitu panglimanya sendiri. Dia bunuh. Ya. Dia
banyak problemnya, Daud banyak problemnya. Ya, tetapi apakah Tuhan mengistimewakan Daud? Apakah Daud itu di dalam penciptaannya dibedakan? Apakah dia kemudian mendapatkan sesuatu yang superior? Enggak juga. Daud bukan orang sempurna. Tuhan juga enggak cari orang yang sempurna. Tapi bagaimana Daud hidup dari sejak masa mudanya, ya, itu yang nanti kita akan pelajari. Hari ini kita belajar tentang bagaimana kehidupan seorang Raja Daud. Ada 3 hal yang saya ingin share. Yang pertama, Daud seorang yang memiliki heart of faith. Heart of faith. Hati yang beriman. Hati yang beriman. Ketika dikatakan bahwa Tuhan pemilih telah menemukan orang yang berkenan di hatinya, yaitu Raja Daud. Dikatakan sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Daud melakukan segala kehendakku, dan yang melakukan segala kehendakku. Ya. Nah, mari perhatikan, karena imannya Daud melakukan semua yang Tuhan suruh. Daud melakukan taat kepada apapun yang Tuhan minta, ya, dengan segala risikonya. Gitu ya. Kalau kita melihat yang pertama, ketika Daud melawan Goliat, Daud mengalahkan Goliat itu bukan perkara gampang. Ketika bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Filistin 40 hari 40 malam, dan mereka tidak ada yang berani. Bangsa Filistin itu dengan satu orang Goliat tiap hari bangsa Israel itu dibuli. Tiap hari bangsa Israel itu direndahkan. Tapi nggak ada yang berani. Termasuk rajanya, Raja Saul nggak berani. Cuma Daud seorang yang waktu itu nggak sengaja, karena disuruh sama orang tuanya untuk nengok kondisi kakak-kakaknya, dia datanglah dia ke medan perang. Dan ketika dia lihat, kemudian dia bilang, siapa itu orang nggak bersunat yang berani menghina pasukan dari Allah yang Maha Tinggi? Dan kemudian dia maju, dia mengalahkan. Dia ngomong begini, aku akan penggal kepalamu. Ya. Aku maju dengan kekuatan dari Allah yang Maha Tinggi. Hari ini aku akan penggal kepalamu. Emang Daud bawa pedang? Daud nggak bawa pedang. Daud nggak bawa pedang waktu dia ngomong, hari ini aku akan penggal kepalamu. Daud bawanya alih-alih bawa batu 5 biji. Tapi dia bilang, dia punya satu iman, dia akan kalahkan itu Goliat dan akan dipenggal. Daud ngomong, aku udah biasa ngelawan singa, aku udah biasa lawan beruang. Siapa yang ngomong dia bisa lawan Goliat? Nggak ada yang berani ngomong dia bisa kalahkan Goliat. Tetapi toh dia maju dan dia kalahkan Goliat. Daud maju dengan imannya. Ada Tuhan yang dia sembah. Itu yang lebih besar daripada Goliat. Yang kedua, ketika Daud punya kesempatan bunuh Saul, Daud itu posisinya dikejar-kejar. Daud itu posisinya tiap hari dicari. Ya, dia DPO. DPO pemerintahan Raja Saul. Dia dicari-cari. 2 kali kesempatan Daud punya 2 kesempatan untuk bunuh Raja Saul. Tetapi Daud nggak kerjakan. Anak buahnya ngomong, raja yang begini mak, nggak usah 2 kali, sekali aja aku tikam. Dijamin nggak akan dia selamat. Raja Saul pasti mati. Daud nggak kerjakan itu. Kenapa? Karena dia pegang apa yang Tuhan sudah sampaikan. Jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Daud gak berani sentuh. Sekalipun kesempatan itu ada. Yuk pelajaran buat kita. Kalau hari ini kita melihat ini ada kesempatan, tetapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kemudian kita menafsirkan, mengartikan itu kehendak Tuhan. Ada kesempatan, berarti kehendak Tuhan. Oh enggak. Seringkali kesempatan itu buat menguji kita.
kita tetap taat nggak sih? Ketika kesempatan itu tahu-tahu, bisa loh diginiin. Tapi ini nggak benar. Apakah kita tetap akan kerjakan atau tidak? Ya. Bahkan itu hari itu Daud itu sudah diurapi menjadi raja, terus dikejar-kejar. Kalau hari itu dia bunuh Saul, logikanya dia yang akan diangkat untuk menggantikan Saul menjadi raja Israel. Itu cara praktis, shortcut, cepat dia jadi raja. Tapi dia nggak kerjakan. Daud setia menunggu waktunya Tuhan. Dia diurapi bertahun-tahun, nggak jadi raja, nggak jadi raja. Sampai pada waktunya Tuhan dia jadi raja. Daud bukan cuma taat melakukan, bukan, dia bisa menguasai diri. Daud punya satu kerinduan besar, dia pengen bangun bait Allah. Itu keinginan yang baik, keinginan yang sangat mulia. Gua pengen ada di dekatnya Tuhan. Tabut Allah sudah dipindahkan ke Yerusalem. Daud pengen bait Allah, dia bangun. Masa Allahnya dia nggak punya tempat kediaman yang pantas? Dia pengen, tapi Tuhan ngomong nggak bisa. Bukan elu. Yang bangun nanti anakmu. Daud nggak ngotot. Ya, siapa yang bisa bikin bait Allah itu? Kemuliaannya ada di dia. Prestisnya ada di dia. Tapi Daud enggak. Dia enggak ambil. Ketika Tuhan ngomong, stop, bukan elu yang bikin. Dia enggak bikin. Dia nurut. Udah. Kalau gitu udahlah Tuhan. Bagianku, aku persiapkan semua peralatan, semua perkakas, semua material yang diperlukan untuk supaya nanti anakku bisa bikin gampang. Wow. Daud punya iman yang besar. Di dalam imannya Daud taat untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Daud taat untuk tidak melakukan yang Tuhan larang. Ya. Daud tidak melakukan yang Tuhan larang. Nah, yang kedua adalah heart of worship. Heart of worship. Kita semua tahu, Daud itu kerinduannya cuma satu. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itu yang aku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud kerinduannya satu. Dia kepengen ada di hadirat Tuhan. Oleh sebab itu dia pindahkan itu tabut Allah yang selama pemerintahan Saul tidak dipedulikan. Itu sama Saul memerintah puluhan tahun, tabut Allah tidak dipedulikan. Tetapi Daud mulai, ketika Daud naik tahta, pindahin itu tabut Allah ke Yerusalem. Supaya dekat dengan dia. Ya. Ketika pertama kali dicoba gagal, Daud coba lagi. Ya. Dan Daud menuliskan begitu banyak mazmur yang sampai hari ini kita nikmati. Pujian, penyembahan, ucapan syukur kepada Tuhan. Daud memerintahkan jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Apa yang Daud lakukan, penyembahan dia, itu bukan tergantung kepada apa yang dia rasa. Ya, boleh next. Penyembahannya dibangun di atas siapa Tuhan yang dia sembah. Bukan tergantung kepada perasaan dia. Ya. Waktu kondisi dia dikhianati oleh anaknya, dia tetap memuji menyembah Tuhan, dia tulis mazmur. Ya. Waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, masuk ke atas gunung batu, dia cari tempat perlindungan, dia tulis mazmur. Kalau ngikuti perasaan, boro-boro, lagi diuber-uber mau dibunuh, udah kepepet, sampai pada satu titik, Tuhan selamatkan, dia tulis, Tuhan gunung batu keselamatanku. Kalau ngikutin perasaan, siapa yang mau tulis mazmur, pujian kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan ketika Absalom mengkudeta Daud, dan Daud terpaksa mengungsi dengan seluruh prajurit-prajurit yang setia kepadanya.
Tapi Daud menuliskan Mazmurnya. Ketika dia ada di medan perang, Daud menuliskan. Bahkan ketika dia dicuekin sama istrinya, dia nari-nari kayak orang gila waktu bawa tabut Allah. Istrinya cuma dari jendela ngeliat dan memandang rendah. Daud gak peduli. Dia tetap memuji, menyembah Tuhan. Berapa banyak saudara di sini, kalau saudara lagi dicuekin sama istri, bisa memuji Tuhan dengan leluasa. Saya mikir, gak gampang juga. Tetapi Daud tidak tergantung kepada mood, gak tergantung kepada perasaannya, tetapi penyembahan dia dibangun atas siapa Tuhan yang dia sembah. Allah Almighty God, Allah yang luar biasa, Allah yang baik. Kalau kita menyembah ngikutin perasaan, seringkali kita gak akan bisa tuh nyembah. Mengucap syukur, susah. Ya. Kalau kita mau bawa perasaan, gak bisa. Gak bisa. Kita cuma bisa nyembah, kita cuma bisa mengucap syukur kalau kondisi lagi baik, seperti yang kita harapkan, bisnis lagi lancar, suami istri hubungan lagi baik, anak-anak lagi nurut, semua kondisi baik, kesehatan baik, gampang. Tapi begitu kondisi, wah ini sulit nih. Kondisi kayak begini, gimana mengucap syukur? Kalau kita mendasarkan kepada keadaan, kepada perasaan. Tapi Daud enggak. Ya, tidak tergantung perasaan. Dia tahu Tuhan yang dia sembah tetap Allah yang sama. Tetap Allah yang ada hadir bersama dia. Ya. Dia bangun di atas kebenaran, pemahaman dia tentang siapa Allah, bukan perasaannya. Worship bukan tentang perasaan, tetapi tentang bagaimana penyerahan diri. Ya. Bukan tentang perasaan. Ketika kita nyembah, berapa banyak kita yang terjebak di dalam gini. Kalau kita nyembah, kita pengen bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita nyembah, rasanya kepengen bisa merasakan kedamaian. Bisa merasakan, kayaknya plong gitu ya. Tetapi saya mau kasih tahu hari ini, penyembahan yang sejati itu bicara tentang offering, tentang korban, tentang bagaimana kita memberi kepada Tuhan. Memberikan hati kita, memberikan ucapan syukur kita, memberikan pujian kita kepada Tuhan. Bukan tentang bagaimana kita bisa dapat apa ya kalau kita menyembah. Please tangkap, kalau kita nyembah, kita bukan lagi mengambil, tetapi kita sedang bawa offering, kita bawa korban, kita bawa pemberian kita kepada Tuhan. So nggak tergantung bagaimana mood kita. Tuhan ada, Tuhan hadir. Ya. Saya pengen bukakan begini. Daud itu dikatakan di dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Waktu Raja Saul ternyata dia tidak mengikuti apa yang Tuhan suruh. Tuhan panggil Samuel. Sekarang ini, urapi orang yang aku tunjuk. Urapi orang yang aku tunjuk. Di dalam 1 Samuel 13-14 dikatakan, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saya waktu baca ini, Daud dikatakan berkenan di hadapan Tuhan, itu jauh sebelum dia jadi raja. Jauh sebelum dia jadi raja. Bahkan sebelum dia diurapi, Tuhan udah ngomong. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Urapi dia. So, bukan karena diurapi, kemudian Daud menjadi berkenan. Enggak, Daud berkenan sejak sebelum dia diurapi, sebelum dia jadi raja. Dia telah terbiasa membangun keintiman dengan Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan sehari. Tuhan, ini ayatnya, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itu yang kuingini. Itu ditulis sama Raja Daud waktu dia udah jadi raja atau sebelum?
Sebelum dia jadi raja, dia udah menuliskan kerinduan hatinya. Satu hal yang kuingini, aku berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Wow. Tujuan hidupnya satu, ada di hadirat Tuhan. Menyembah Dia. Tuhan cari orang-orang yang tahu, menghormati, menyembah Tuhan. Next boleh? Ya. Kedalaman penyembahan seseorang berjalan seiring dengan pertobatan. Kalau saudara tahu bagaimana kehidupan Daud, ya, penyembahan dia berjalan seiring dengan bagaimana dia hancur hati dan bertobat di hadapan Tuhan. Ya, saya percaya penyembah yang sejati adalah orang-orang yang terus-menerus hancur hati, bertobat, dan dibentuk sama Tuhan. Katakan amin. Ya, yang ketiga, heart of repentance. Ya, heart of repentance. Hati yang mudah bertobat. Hati yang mudah bertobat. Ya, saat Nabi Nathan tegur Daud, posisi Daud raja. Tetapi Nabi Nathan, Tuhan ngomong, tegur, sampaikan pesanku, tegur. Waktu Tuhan tegur Daud, karena dia berzinah, karena dia membunuh Uriah, Daud langsung bertobat. Enggak basa-basi, enggak ngomong belat-belit, dia bilang gini, aku telah berdosa kepada Allah. Daud ngomong, aku telah berdosa kepada Allah. Dia tulis pertobatannya di Mazmur 51. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Dia tahu, dia cuma bisa ngarepin belas kasihan Tuhan. Kasihani aku, menurut kasih setiamu. Kalau dia berani tulis menurut keadilanmu, mampus Daud. Tapi dia tulis menurut kasih setiamu, bersihkan aku dari kesalahanku, dan seterusnya. Satu hal yang sangat menonjol di dalam kehidupan Daud adalah dia orang yang sangat rendah hati. Ketika ditegur, dia cepat bertobat. Enggak belat-belit, dia enggak cari kambing hitam, dia enggak cari siapa orang yang bisa disalahin, dia enggak cari alasan. Tapi dia bertobat. Dia bertobat. Ya, kalau kita tahu kecenderungan manusia, kalau dia ditegur, ini kecenderungan manusia loh ya, enggak ada di sini, tapi di luar ya. Biasanya satu, ketika ditegur dia bilang, gue ngerasa salah. Dia tidak merasa bersalah. Enggak merasa bersalah, kemudian cenderung cari kambing hitam. Cenderung cari kambing hitam. Nanti ada aja. Dan kemudian kalaupun dia tahu dia salah, ini kalaupun tahu dia salah, biasanya belat-belit dia jaga jangan sampai citranya rusak. Jangan sampai reputasinya rusak. Biarpun salah, dia tetap punya citra yang baik. Biasanya. Ya. Jonathan Edwards, seorang teolog pada abad yang lalu menuliskan begini. Hati yang Tuhan cari bukan hati yang gak pernah gagal. Namun sebuah hati yang kembali kepada Tuhan dengan penyesalan yang sejati dalam setiap kegagalan. Ya, setuju? Katakan amin. Wah, setidaknya kalau ada yang merespon amin, oh saya tahu ini didengar. Ya, Tuhan nggak cari orang nggak pernah salah. Tuhan nggak cari orang yang nggak pernah gagal karena nggak ada. Tetapi ini yang Tuhan cari. Sebuah hati yang kembali kepada Tuhan dengan penyesalan yang sejati dalam setiap kegagalan. Ketika Tuhan tegur, Tuhan bukan mau bikin kita repot, bukan. Kita kalau nggak ditegur, kita yang repot. Berapa banyak anak kalau ditegur sama orang tua, responnya salah. Percaya sama saya, orang tuamu lebih pengalaman, lebih banyak umurnya, lebih banyak makan asam garam, dan mereka lebih memperhatikan bagaimana supaya kehidupanmu baik-baik saja. Anak muda dengerin, ketika orang tuamu negur, jangan pernah berpikir orang tuamu teh iseng, cuma bikin kesel, cuma bikin elu sebel. Enggak. Orang tuamu menegur untuk kebaikanmu. Betul, saya percaya seperti itu. Mungkin caranya enggak seperti yang kau mau,
Tetapi saya berani pastikan, ketika orang tuamu negur, bukan usil, bukan iseng, bukan sekedar supaya mancing lu emosi. Enggak. Orang tuamu memikirkan bagaimana supaya engkau baik-baik keadaanmu. Perhatikan, ketika pemimpin tegur seperti itu, supaya kita kalau salah, kita berbalik. Bukankah firman Tuhan juga berkatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Untuk memperbaiki dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, mari kita renungkan bagaimana sikap kita ketika kita ditegur. Ketika kita ditegur, please jangan belat-belit. Jangan belat-belit. Kalau nggak ngerti, udahlah, diem aja lah. Ya, pemimpin kita negur, udahlah, Pak Rusli pernah ajar kita. Kalau kamu ditegur sama pemimpin, kamu tapi merasa nggak salah. Udah, nggak usah defense. Diem aja. Tanya sama Tuhan, salahnya apa? Kan yang nggak merasa salah kan cuma kamu. Tapi pemimpinmu kalau sampai negur, artinya dia melihat ini ada yang tidak pada tempatnya. Kalau pemimpin menegur, artinya dia melihat ada yang tidak pada tempatnya. Kalaupun kita nggak merasa salah, udah, ayo terima. Diem, ya. Kalau kita melihat kepada Raja Daud dan Raja Saul, keduanya itu Raja Israel. Keduanya sama-sama diurapi oleh Tuhan. Keduanya pernah jatuh di dalam dosa. Ya. Keduanya pernah gagal. Pernah membuat keputusan-keputusan yang enggak benar. Ya. Tetapi perbedaan respon, ya, perbedaan respon mereka, boleh next, ya, boleh next, ya, teguran itu untuk membentuk kita, oke, yang Saul aja. Perbedaan respon itu membuat mereka melewati masa depan yang berbeda. Yang satu berakhir dalam sebuah pemulihan, tetapi Raja Saul, dia mendapatkan penolakan dari Tuhan. Tidak diperpanjang masa jabatannya. Ya, mari kita belajar. Saul, ya, reputasi lebih diutamakan daripada hati. Saul membela diri dengan menyalahkan orang lain. Ketika Samuel tegur Saul karena ketidaktaatannya, waktu dia mempersembahkan korban, Saul memberi alasan gini, rakyat yang ngambil jarahan. Rakyat yang ngambil jarahan. Ya. Di dalam 1 Samuel 13, ya, dia tidak mau untuk mengakui bahwa dia salah. Apakah itu cuma terjadi pada Raja Saul? Enggak. Yang ngomong di depan sama. Kalau lagi istrinya negur, nanti ada aja jawabannya. Istri saya sampai kesel, dia bilang selalu ada jawabannya. Yang senyum-senyum pernah ngalami? Wah, manggut-manggut beberapa orang, puji Tuhan, saya enggak sendiri. Ya, selalu ada jawabannya. Ya, kan kalau kita pria-pria itu cenderung berpikir rasional, kita bisa membuat penjelasan-penjelasan yang logis, ya, yang istri kita nggak bisa bantah, tetapi istri kita tahu kita teh bangor gitu ya. Ya. Ada yang nganggut juga, ngeri juga ini, ya. Tetapi mari kita belajar bertobat, ya. Ketika Allah tegur Saul lewat Nabi Samuel, dia bilang gini, aku memang berdosa. Ini 1 Samuel 15 ayat 30. Saul berkata gini, aku memang berdosa, tapi hormatilah aku sekarang di depan tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Wow. Saul tidak hancur hati dan sungguh-sungguh bertobat. Dia cuma pengen tetap kelihatan baik di depan semua orang tua-tua Israel dan semua bangsa Israel. Ia lebih takut kehilangan citranya, lebih takut kehilangan kekaguman manusia orang Israel atas seorang Raja Saul daripada dia kehilangan hadirat Tuhan.
Berapa banyak di antara kita yang punya kecenderungan seperti itu. Kita nggak mau merespon dengan benar hanya karena kita nggak mau kelihatan jelek di depan orang. Hanya karena kita nggak mau kelihatan kita salah. Nggak mau kelihatan kita itu bertobat bahkan. Kalau bisa kita membuat citra orang yang sempurna, yang perfect. Tetapi Daud beda. Daud lebih peduli pemulihan hati daripada menjaga pandangan orang. Next. Ya. Daud lebih peduli bagaimana dia bisa dipulihkan. Whatever people say. Apapun yang orang lain katakan, dia masa bodoh. Yang penting gua dipulihkan sama Tuhan. Hubunganku dengan Tuhan dipulihkan. Aku tetap boleh ada di hadirat Tuhan. Pertobatan dengan hancur hati. Pertobatannya tulus. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Enggak pakai alasan. Enggak excuse. Enggak belat-belit. Dan enggak cari pembelaan. Dan enggak cari kambing hitam. Daud, iya benar, gue yang salah. Ampuni. Daud lebih baik kehilangan segalanya. Asal jangan kehilangan hadirat Tuhan. Dia rela hilang semua, tapi jangan sampai kehilangan hadirat Tuhan. Ada satu lagu begini. Hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Ketika Daud ada di hadirat Tuhan, dia bisa lihat kemuliaan Tuhan. Dia nggak lihat lagi yang lain, dia nggak lihat apa kata orang Israel, apa kata tua-tua. Dia cuma lihat, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita sama-sama berdoa yuk. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya, dalam sikap doa, mari renungkan kembali. Tuhan gak cari orang yang sempurna. Tuhan gak cari orang yang gak pernah gagal, gak pernah salah. Tapi dia cari orang-orang yang mau dibentuk. Dia cari orang yang lembut hati. Bukan yang membenarkan diri, tetapi yang sungguh-sungguh bertobat. Saul adalah seorang yang tidak ada isu tentang keluarganya. Dia nggak ada isu perzinahan. Dia nggak ada isu anak-anak berontak. Dia nggak ada isu tentang istrinya. Berbeda dengan Daud. Daud meniduri istri sahabatnya. Dia membunuh sahabat karibnya. Istrinya memandang rendah. Anak-anaknya memberontak. Gak ada alasan orang lebih melihat Daud sebagai seorang figur yang berkenan di hatinya Allah. Tapi waktu Tuhan tegur, Saul ngomong begini, rakyat yang mengambil jarahan, hormati aku al-iki. Saul tetap ingin terlihat baik. Jangan ambil tahtaku.
Jangan ambil kerajaanku. Waktu Daud ditegur, Daud bilang, aku orang berdosa, kasihanilah aku. Kerajaanku silahkan ambil. Tahtaku silahkan ambil. Mahkotaku silahkan ambil. Tapi jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu doanya Daud. Dia cuma minta satu. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Yang lain Tuhan ambil gak apa-apa. Waktu Tuhan berbicara kepada saudara sore hari ini, apa yang engkau inginkan? Apa yang menjadi kerinduanmu? Kita belajar bagaimana seorang Raja Daud, jauh dari sempurna, tetapi dia merespon dengan benar. Dia gak jaim, dan dia gak perlu pegang harga dirinya, karena memang gak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi jiwa yang hancur, hati yang patah, remuk, dia tahu Tuhan gak pandang hina. Yuk mari ambil waktu. Kalau Tuhan ingatkan sesuatu, kalau Tuhan lagi ingatkan tegur sesuatu, be honest, jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Biarkan dia memulihkan engkau, biarkan dia menyembuhkan engkau. Gak ada orang yang sempurna, dan memang bukan orang sempurna yang Tuhan cari, tapi Tuhan cari orang yang dengan rendah hati mengaku terbuka. Biar setiap kita di tempat ini sore hari ini, sebelum kita pulang, kita merespon dengan benar. Setiap kita belajar. Gak ada yang perlu dipertahankan. Tapi jangan ambil rohmu yang kudus itu daripadaku. Jangan ambil rohmu yang kudus itu daripadaku. Tuhan berkati setiap anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan sore hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami gak akan cari alasan, kami gak mau cari kambing hitam. Tetapi ini kami Tuhan, bahkan singkapkan yang terselubung. Ampuni kalau kami selama ini gak sungguh-sungguh menjaga hati kami menjadi hati yang membangun iman kami, hati yang menyembah, hati yang mudah bertobat. Biar sore hari ini kami boleh Tuhan dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan, Engkau Allah yang mencari jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Dan bahkan Tuhan gak pandang hina. Makasih Tuhan, makasih. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin.